Dia hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Kita yang kadang-kadang kurang percaya, padahal dia adalah Allah yang setia, yang menggenapi setiap janjinya. Karena dia hadir di tengah-tengah kita, saya kira tidak salah kalau kita bangkit berdiri, standing applause, kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Nikmatilah pujian penyembahan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Sepanjang minggu Engkau menyertai kami, bahkan sepanjang malam Engkau peluk kami dalam pelukan-Mu, sehingga ketika kami bangun pagi-pagi kami teringat akan kebaikan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Nama yang terindah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh Ini pengakuan kami dengan jujur Tuhan, Engkau Yesus. nama-Mu Nama-Mu indah. indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Ini kami katakan Yesus, karena kami mengenal pribadi nama-Mu yang sudah terbukti sangat baik bagi kami. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah. Engkau yang layak terima pujian kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ya. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Dia baik bagi kita Bapak Ibu. Allah yang setia bersama-sama dengan kita. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, inilah pengakuan kami kepadamu, bahwasanya Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Amin. Indah Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, yes. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan Bapak Ibu dengan segenap hati, ku mau memuji ya Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari sembah Dia. Kami memujimu, kami menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang sanggup untuk melegakan setiap kami dan memuaskan setiap hasrat kami Tuhan, kecuali pribadimu Tuhan Yesus Kristus. Dan bawa kami pagi ini Tuhan untuk lebih dalam lagi menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau yang bertata di atas pujian kami. Engkau bebas berkarya hari ini Tuhan. Dan Engkau menjamah setiap kami, supaya kami boleh merasakan kebaikan dan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Seperti rusa rindu akan air Tuhan, begitulah kami Tuhan rindu akan Engkau setiap hari Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Amin. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku sembahkan Allahku, Tuhan dan Raja. Dengan lembut katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus mengharapkan kami, harapan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau dengan segenap hatiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Angkat pujian dari awal, katakan
sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama katakan, Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sumber, amin, kehidupan mengalir yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, oh Jesus, pengharapan. Sembah dengan segenap hati. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, tempat pengharapan kami. Sembah lagi, biarkan dia mengalir. Katakan, Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Saya mau jemaat Tuhan yang mengatakan pujian ini. Katakan, Kaulah sungai, Kaulah. Lagi Bapak Ibu katakan, Kaulah ya Rabba sikir ladada sikir ladada sikir kami sembah Engkau Tuhan, sembah segenap hati. Ku sembahkan, ku sembah dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Oh, haleluya. Sampai setiap kita merasakan kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Jangan biarkan rohmu berdiam diri di tempat ini. Mari buka hatimu, sembah Dia. Sebab hanya Dialah pengharapan kita Bapak Ibu. Hanya Dialah sumber pengharapan kita. Oh haleluya. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap memperkatakan Engkau baik. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Ya Rabba sikir ladada, ya Rabba sikir ladada,
bangkit berdiri kembali. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang memberikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Berikan suara-suara yang kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Tidak ada Allah lain, Tuhan, selain Engkau, Bapa yang baik. Engkau yang memperdulikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur. Dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang tak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Kami akan bersuka di hadapan-Mu, melompat dan bergirang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi dong, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Hanya di dalam namanya Yesus Tuhan kita, amin. Woo. Firman Tuhan dalam Injil. Yeay. Sama-sama kita katakan, go on. Firman terangi jalanku,
pengharapan dalam kuasanya kemenangan. Hanya Di dalam nama Amin. Yesus, ya sumber pengharapan Ya, di sepanjang dialah tempat pengharapan kita Bapak Ibu. Hanya di dalam apa? Kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam Yesus ya sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Haleluya. Sebab firman Tuhan menerangi jalan kita, amin. Haleluya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Mari lompat. Ku kan lompat, lompat, lompat bersuka cita. Ku kan Haleluya. Ku kan lompat. Kok beda lagunya ya pikirnya kan Bapak Ibu ya kan? Kayaknya nggak kayak gini gitu ya kan? Tapi kita aransemen sedikit ya. Mari rentangan tangannya dulu dong. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Atau enggak gini kan dulu biar segar badannya ya kan? Haleluya. Nanti setiap ada kata ku kan terbang, terbang. Kita seperti ini ya. Kalau ada kata-kata lompat kita melompat. Amin. Ayo, come on. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Lompat, 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 lompat bersuka. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersamanya. sebab firman-Mu Tuhan menerangi setiap jalan-jalan kami. Katakan firman-Mu Tuhan, harapan kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu kebenaran-Mu menuntun setiap kami. setiap hari. Ku menantikan. Come on, siap-siap Bapak Ibu. Come on. Ku kan terbang Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang. Yes. Woo. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu kebenaran-Mu menuntun setiap kami. setiap hari. Ku menantikan-Mu. Menantikan Come on. Woo. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu
rancanganmu melebihi rancangan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, amin, teguh menopang. Ku kan siap-siap, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah! Hey, 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 hey. Woo! Haleluya. Mari sama-sama dengan saya kita katakan haleluya 3 kali. Come on. 1, 2, 3 ya. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan persembahanmu Bapak Ibu. Persembahan persepuluhanmu, ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima
Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sekolah minggu karena mereka akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu juga boleh bangkit berdiri. Ayo tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu boleh arahkan tangannya karena anak kita sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak kami yang cantik, yang ganteng, yang manis, yang pintar, yang takut akan Tuhan, yang diajar di tempat ini untuk boleh mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal perintah Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan mereka kepada kami Tuhan sebagai orang tuanya. Dan kami percayakan di tempat ini Tuhan supaya mereka boleh diajar, supaya boleh dididik Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, bahkan mengalami Kristus dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya sejak kecil mereka boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka juga boleh melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Sehingga kami berdoa dan perkatakan mereka menjadi orang-orang yang sangat diperhitungkan di negeri ini. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di berbagai lini yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Dan mereka tidak akan menjadi ekor, tetapi mereka akan menjadi kepala. Amen. Mereka akan menjadi pemimpin. Amen. Sebab mereka mengenal Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kepada kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Ketika mereka duduk mendengarkan firman Tuhan, diajar kebenaran firman Tuhan, mereka boleh memahami dan mengerti isi hati Tuhan, dan mereka boleh mengenal Kristus yang luar biasa. Kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan urapi mereka dengan urapan yang luar biasa, sehingga perkataan Kristus yang mereka ucapkan kepada anak-anak kami, perkataan yang membangun, perkataan yang menginspirasi, bahkan perkataan iman, sehingga iman daripada anak-anak kami semakin hari semakin bertambah. Berkati mereka dengan luar biasa, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan waktu mereka untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari anaknya yang diberkati oleh Tuhan. Silakan. Bapak Ibu boleh kita akan duduk kembali. Ku pandang wajahmu yang berseru pertolonganku, datang darimu. Peganglah, jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, peganglah tangan kami Tuhan. Ku pandang wajahmu yang berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom. Suara saya gimana? Oke ya? Karena teman saya juga Marga Siregar baru kena juga stroke. Buka aja maskernya. Oh ya. Ya, mulutnya mereng, puji Tuhan saya masih lurus. Ya, jadi saya mau saksikan di sini adalah saya salah satu penderita yang mengalami namanya stroke. Sebagai gambaran juga supaya saudara-saudara dengan kesaksian saya, jagalah pola makanan supaya enggak terjadi. Dan hati-hati kalau udah ada kebas di kiri atau di kanan. Itu kolesterolnya tinggi sekali dan bisa-bisa terjadi penyumbatan darah. Saya bersyukur untuk semua jemaat yang datang ke rumah sakit maupun ke rumah kami. Terima kasih semua Pak Gembala, Ibu.
untuk buah-buahannya. Kami bersyukur bisa makan buah begitu banyak. Bahkan ada orang yang datang ke rumah, kami sajikan buah yang diberikan Bapak Ibu, mereka juga bersuka cita. Terima kasih juga untuk beberapa jemaat yang ngasih lewat materi. Saya meneteskan air mata. Istri saya langsung membeli beras. Ini jujur, istri saya langsung, Pak kita beli beras lah ini. Ya belilah untuk makanan. Dan terima kasih untuk tim Praise and Worship juga kemarin yang memberikan dana juga untuk terapi atau lainnya. Saya berdoa, semua kita diberkati berlipat kali ganda. Dibalas Tuhan, percayalah akan dibalas Tuhan dengan kesehatan yang baik. Tadi Pak Rinaldi bilang ke saya, gimana Pak Liston? Puji Tuhan Pak. Karena waktu hari Kamis atau Rabu saya dapat panggilan kerja di Palangkaraya. Bapak tahu saya sudah saksikan beberapa jemaat. Karena si Brian yang walaupun dalam sekolah pendidikan sekarang dikundur, dia pernah telepon beberapa waktu lalu, Pak, sampai saya tamat saya perlu uang sekitar 9 juta lagi untuk laundry dan lain-lainnya untuk keperluan pribadi. Karena kami memang nggak membekali dengan uang. Dan dapat panggilan hari Rabu atau hari Selasa. Seharusnya saya Selasa kemarin harus berangkat ke Palangkaraya, tapi hari Rabu pagi saya bangun, semua tubuh saya ini tidak ada tenaga, alias orang bilang lumpuh total. Dibopong ke mobil, sebenarnya saya mau terima tawaran itu karena saya mengingat Brian ada kurang dana lagi, saya berdoa Tuhan tolonglah aku dapat pekerjaan. Dan Tuhan kasih di Palangkaraya, tapi Tuhan cancel lewat penyakit ini. Akhirnya saya tidak jadi berangkat. Saya percaya sisanya yang 6 juta lagi, karena 3 juta ada kami bayar, yang 6 juta lainnya Tuhan pasti nggak tahu caranya, Tuhan pasti kirim atau gimana. Saya tidak bekerja, cuma istri saya sebagai guru TK, apa yang bisa kami perbuat, tapi kami percaya. Terima kasih. Hanya air mata Tanda sukacita mengalir di hidupku. Saya terima kasih juga untuk istri saya yang luar biasa. Seperti ada lagu dunia, memang lagunya Judika ya. Dongan mekel, dongan susah. Dan dialah dongan mekelku, dongan susahku. Dan tidak sedikit pun berkurang mengasihinya. Luar biasa Boru Sinaga ini. Tepuk tangan untuk Boru Sinaga. Tapi bukan Boru Sinaga aja, semua baik. Itulah, kemarin juga Noel. Terima kasih Pak. Ada PK dari jemaat untuk Noel. Waktu main dikasih Pak Daud. Pak aku ada sekian. Dari Nantulang dikasih sekian. Disarankan kurang sekitar sekian lagi. Harga mic-nya sekitar 470.000. Gimana mah? Udahlah. Kalau ada rezeki kasih aja lah. Akhirnya dia bisa beli mic speakernya. Udah datang dari online. Dan hari ini sudah dipakai. Puji Tuhan. Ya. Kami bersyukur. Kami percaya sama istri saya bertalu-talu berdoa. Dibalaslah semua apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami atau kepada orang lain. Kami percaya pasti dibalas. Walaupun dengan tidak berbentuk uang, tapi minimal dalam bentuk kesehatan. Ya, terima kasih Pak Pasar Ibu juga sudah banyak berbuat. Dan memang terapi masih dilakukan ya, karena masih merasa kebas. Ya, jadi terima kasih, puji Tuhan. Untuk sebelum saya turun, mungkin yang lagu tadi, Aku Ada Saat Ini. Coba agak kuat aja keyboardnya sama semua. Mari kita nyanyikan sama. Aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. katakan sekuat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi. Aku ada saat ini
persiapan saudara. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan berkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Makasih Pak waktunya Pak. Aku Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan Terima kasih angkat tangan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku. Saya jadi tukar haluan yang persiapkan tadi dari firman Tuhan, tapi kesaksian ini jadi membawa saya masuk ke dalam pengkhotbah. Silahkan duduk. Hidup ini memang ironis. Terkadang kita melihat seseorang itu berkecukupan dalam finansial, tapi dia tidak sejahtera. Terkadang kita melihat orang kekurangan secara finansial, tetapi dia bisa menjalani kehidupan ini dengan bersyukur. Untuk itu pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah 2 ayat 11, semua kesia-siaan. Untuk itu mari kita bersyukur, mari kita semakin mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Untuk lebih ini kita berdoa dulu, karena saya tadi kesaksian itu memang hidup ini ironis. Zaman Salomo dengan zaman sekarang ini memang banyak perbedaan. Zaman sekarang teknologi yang canggih, era globalisasi, tapi kebutuhan manusia tidak pernah berubah. Finansial dan kebahagiaan. Untuk itu mari kita dengar firman Tuhan sebentar, supaya kita semakin memelihara firman itu dan semakin kita menghidupi, supaya apa yang disaksikan oleh hambanya kita juga semakin waspada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti keluhan kami, Bapa yang mengerti semua kebutuhan kami. Bapa, kami percaya semuanya dalam kedaulatan-Mu. Semuanya dalam otoritas-Mu. Semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami mengerti ada benih firman Tuhan untuk membuat kami semakin bergairah di dalam menghidupi kehidupan ini. Beri kami kemampuan untuk boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesembuhan saudara kami Pak Liston. Jika Tuhan sudah menyembuhkan, maka kesembuhan itu tidak setengah-tengah, tapi tuntas. Sebab ada rencana-Mu bagi keluarga ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar juga firman hamba-Mu akan sharingkan. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan menjadi milik hamba. Hal yang sama setiap kami yang mendengar, berikan telinga-telinga seorang murid yang boleh menangkap dan boleh mengerti dan memahami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Saya tanya, apa kabar?
Memang kita harus memperkatakan bersama Yesus kita dahsyat. Walaupun kenyataannya tidak dahsyat. Walaupun kenyataan di depan kita banyak cobaan, banyak rintangan. Tapi perkataan itu akan membawa kita semakin masuk dalam firman Tuhan. Saya ilustrasikan kehidupan ini sama seperti kita berenang di air yang sangat deras arusnya. Kita berenang untuk mengarungi kehidupan ini dengan melawan arus. Saya ibaratkan kita ini sedang mengarungi sungai yang deras. Kalau kita tidak melawan arus itu, maka kita terhanyut dibawa oleh arus itu. Kecuali kita keluar, angkat kaki dari arus itu. Amin. Sekali lagi saya katakan, kehidupan ini saya ilustrasikan seperti kita berenang melawan arus kehidupan ini. Jika kita tidak melawan arus kehidupan ini, maka kita akan terhanyut di bawah arus itu. Sehingga kita dibawa oleh arus keduniaan ini. Kecuali kita keluar dari arus itu, maka kita dibawa. Hal yang sama juga dalam kehidupan ini kita harus berjuang untuk menggapai tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan 9, tepatnya 18 September. 8 bulan kita sudah melewati, mengarungi sungai yang dahsyat. Tapi kita tetap berjalan mengarungi arus yang kehidupan ini. Di mana saat-saat ini arus kehidupan ini, ekonomi semakin terpurut oleh si COVID. Kita tetap mengarungi kehidupan ini dengan melawan arus. Tetapi puji Tuhan, tahun 2022 kita diberikan di sini benih firman Tuhan. Kalau kita nggak salah tahun 2022 awal tahun baru, firman Tuhan yang diberitakan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan di pihak kita, Tuhan ada bersama kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, maka arus kehidupan itu kita harus lawan. Jangan sampai kita terseret di bawah arus, yaitu benih firman Tuhan. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah benih firman Tuhan yang ditaburkan dari Januari sampai September, adakah itu bertumbuh? 2 minggu yang lalu Pak Gembala mengatakan, posisi kitalah yang menentukan kondisi kita. Pertanyaannya, apakah benih yang ditabur itu bertumbuh atau berakar? Jika dia berakar, itulah yang menentukan posisi kita. Mampukah kita mengarungi kehidupan ini? Posisi kita menentukan kondisi kita. Bisa ditangkap ya ilustrasinya. Pertanyaannya, apakah benih yang sudah ditabur di tempat ini dari mulai awal Januari 2022 sampai September itu, apakah benih firman Tuhan itu berakar? Berbicara tentang benih pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan berarti ada kehidupan. Kecil menjadi besar, pendek menjadi tinggi, kurus menjadi gemuk. Benih disampaikan akan bertumbuh, ada kehidupan. Pertanyaannya, apakah benih
itu bertumbuh dalam kehidupan kita sehingga kita mampu mengarungi sungai yang deras di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah benih itu bertumbuh atau sebaliknya? Apakah kita terhanyut dalam arus kehidupan ini? Apakah kita terhanyut dalam arus kehidupan ini? Iman yang bertumbuh pasti ada perubahan. Tidak stuck, tidak bonsai. Benih yang ditabur dari Januari itu ada pertumbuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan terlihat pertumbuhannya. Tadi saya katakan, yang kecil menjadi besar, yang pendek menjadi tinggi, yang kurus menjadi gemuk. Secara rohani pertumbuhan itu, apakah pertumbuhan itu bertumbuh? Jika bertumbuh ada perubahan. Mari kita cek diri kita masing-masing. Januari sampai September, sejauh mana kerinduan kita untuk Tuhan? Sejauh mana perubahan secara rohani di dalam kehidupan kita? Apa kita stuck bonsai? Saya bersyukur saat saya diberikan jadwal. Sebenarnya aku tidak mampu, Tuhan. Saya enggak bisa. Tapi saat saya diberi tugas begini, saya akan menggali firman Tuhan. Saya terus berbaca. Hubungan saya sama Tuhan semakin intim. Berdoa saat saya berjalan. Tuhan, ini aku pakailah. Saat saya diberikan jadwal begini, berarti saya menggali firman Tuhan itu. Itulah namanya pertumbuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan tidak ada perubahan, berarti kita stuck, berarti kita mati secara rohani. Harus ada perubahan. Jika kita melihat, seringkali Pak Gembala mengatakan ini, jangan terlambat. Hanya satu perubahan itu bisa kita lihat. Apakah memang bonsai? Kalau sudah berubah berarti ada perubahan, ada pertumbuhan secara rohani. Saya semakin mengasihi Tuhan. Saya semakin mencintai Tuhan. Ada satu clue, ada satu kunci dalam kehidupan saya. Kenapa? Ada kalanya saya malas, ada kalanya saya jenuh. Tapi karena saya punya kunci. Saya di WBI saya sudah katakan. Hari-hari ini saya menganggap setelah saya waktu itu diponis oleh dokter ada jantung, ada penyempitan. Saya semakin giat, saya berkata begini. Tuhan, saya mau dikenan Tuhan. Seakan-akan besok saya akan mati. Seakan-akan saya besok akan mati. Jadi setiap hari saya persiapkan diri saya untuk dikenan oleh Tuhan. Ada Pak Gembala di sini. Kadang jam 3 malam saya sudah pindah ke kamar sebelah. Saya berdoa, saya membaca firman. Karena apa? Saya tuh menganggap bahwa besok saya dipanggil Tuhan. Saya supaya dikenan, supaya kehidupan ini tidak sia-sia. Supaya saya boleh bertumbuh, supaya saya boleh berubah. Jadi kuncinya saya buat supaya hati saya semakin sukacita. Hati saya semakin giat melayani Tuhan. Hati saya supaya dikenan Tuhan. Saya berpikir besok saya akan mati. Karena waktu ini tidak ada yang tahu. Hidup ini seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lagi tidak ada. Kalau tidak ada seperti angin, sudah tidak ada lagi. Goodbye. Jadi saya seakan-akan besok saya mati. Ada kalanya saya mau malas, tapi saya bilang tidak.
Ada kalanya saya mau marah. Aduh, jangan deh. Kalau saya marah sama suami saya, terus saya pasang lagu kuat-kuat. Supaya jangan jadi. Haholongi maau. Songonau maka holongi ho. Ale hasiaku. Hododong aku matua. Hododong aku meker. Selesai, akhirnya hilang. Jadi kita harus bertumbuh secara rohani. Jadi posisi kita yang menentukan berkondisi kita. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kita harus melekat di dalam pokok anggur itu. Kita tetap melekat supaya kita disuplai makanan kita. Supaya kita disuplai gizi untuk ya. Dengan cara bagaimana? Baca firman Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Ibadah jangan ditinggalkan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Kita tidak bisa bertumbuh kalau lepas dari pokok anggur itu. Kita tetap melekat di pokoknya itu supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa besar secara rohani, supaya kita kuat. Kita harus melekat di pokok anggur itu. Masalahnya, apakah kita terhanyut dalam arus dunia ini sehingga kita tidak mementingkan lagi pokok anggur itu? Apakah kita terhanyut dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa, kita harus mengikatkan diri kepada pokok anggur itu. Supaya kita tetap terhubung dengan pokok anggur itu. Katakan amin. Tuhan juga mengkehendaki kita supaya bertumbuh secara dewasa. Sebab Tuhan juga mengkehendaki kita supaya kita dewasa. Sebab dalam perkawinan anak domba Allah tidak ada perkawinan anak-anak atau remaja. Tapi perkawinan anak domba Allah itulah bagi mereka yang dewasa secara rohani. Yaitu Yesus sebagai mempelai, gerejanya kita sebagai mempelai wanita. Tapi itu bisa oleh orang-orang yang dewasa. Tidak pernah perkawinan itu perkawinan anak-anak, tetapi perkawinan orang-orang dewasa. Tuhan mengkehendaki kita dewasa. Tuhan mengkehendaki kita dewasa supaya terjadi perkawinan anak domba Allah kelak setelah kita dewasa di dalam Tuhan. Amin. Rasul Petrus juga berkata, 2 Petrus 1 ayat 2. Dikatakan 2 Petrus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan
dan akan Yesus Tuhan kita. Di tempat ini seringkali Pak Gembala mengatakan, ingat statusmu. Pengenalan akan Allah, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan ayat ketiga, panggilan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Pengenalan. Tak kenal maka tak sayang, itu istilah dunia. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau pengenalan kita tidak sempurna. Dikatakan tadi damai sejahtera oleh karena pengenalan kita akan Tuhan. Dan dikatakan oleh kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Segala sesuatu oleh kuasa ilahinya. Dia kaya dijadikan miskin. Supaya lewat kemiskinannya kita diperkaya. Dia dihukum supaya kita ayo diampuni. Ada kuasa kebangkitannya, itu dihafal dulu. Kuasa kebangkitannya supaya dia dihukum supaya kita, dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Dicatat deh, soalnya lupa nanti. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Dia mati supaya kita diberikan. Dia kaya supaya kita. Dia kaya supaya kita diberi. Dia kaya. Dia miskin supaya kita diberi kelimpahan. Nah, dia miskin supaya kita kaya. Jadi dalam kekayaan supaya kita juga kelimpahan. Dia miskin supaya kita diperkaya. Jadi karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya baca di Google ya, saleh. Saleh artinya ketaatan. Kok saleh? Kalau saya pikir mah kebenaran, tapi ketaatan di dalam beribadah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah memberikan kepada jemaat Tiban Mas Asih segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita ke Tiban Mas Asih oleh kuasanya yang mulia. Yohanes mengatakan, Yohanes 6 ayat 44, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan Yesus yang menarik. Yang dikatakan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil jemaat GB Tiban Mas Asih oleh karena kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau kita baca ini ya terus. Jika benih itu ada dalam kita. Ayat selanjutnya luar biasa. Dikatakan oleh kuasa ilahinya. Oleh kedaulatan Tuhan memberikan segala sesuatu. Tadi dikatakan kita kan sudah banyak tadi. Oleh anugerahnya kita diselamatkan. Kasih karunia-Nya membuat kita
selamat. Luar biasa ya, segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Tapi masalahnya, apakah kita terhanyut dalam arus dunia ini, ataupun memang kita harus berjalan terus melawan arus kehidupan itu. Kalau kita keluar dari air, maka kita akan terlepas dari arus. Tapi masalahnya kita akan hilang. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, Rasul Petrus mendorong kita supaya bertumbuh dalam kebenaran. Rasul Petrus memberikan pengharapan supaya kita bertekun dalam panggilannya. Rasul Petrus memberikan kepada kita panggilan supaya bertekun di dalam kehidupan ini. Dalam panggilan dan pengenalan akan Tuhan, kita dilayakkan ambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Kalau kita baca ya seterusnya 2 Petrus itu, ayat 4 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, iman kita, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Inilah pertumbuhan. Jika benih itu bertumbuh, maka kita bisa melakukan seperti kita akan berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan selanjutnya. Itulah dalam pertumbuhan secara rohani. Tapi kalau benih itu mati tidak bertumbuh, maka kita tidak seperti ini. Dikatakan kalau benih itu tidak bertumbuh di dalam ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lanjut. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan tersandung. Masalahnya, pertanyaannya, apakah kita bertumbuh? Ataukah kita bertumbuh? Atau sebaliknya kita akan terseret oleh arus dunia ini. Dikatakan ayat 9, kalau kita tidak memiliki, berarti kita tidak ada, kita adalah yang picik dalam arti bodoh. Rasul Petrus, pengenalan kitalah yang membuat kita bisa hidup benar oleh kuasanya. Saya ulangi. Pengenalan kitalah yang membuat kita bisa hidup benar oleh kuasa Tuhan. Pengenalan kitalah yang membuat kita bisa bertumbuh terus maju. Pengenalan kitalah yang membuat kita bisa bertekun dalam panggilannya. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak akan terjadi seperti itu. Benar apa tidak?
Jadi untuk itu, mari kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, kita mari koreksi diri kita. Apa kita bonsai, apa kita stek, tanaman yang di stek gak bisa besar, numbuh. Sedikit-sedikit disinggung, merengek. Kalau dewasa secara rohani, ada orang umurnya sudah tua, tapi sikapnya anak-anak, itu tidak dewasa. Kalau kita baca nanti di Efesus 4 ayat 14-15, tanda-tanda orang dewasa. Tidak bisa diombang-ambingkan lagi, dia tidak ada iri hati, tidak ada, tapi mari kita bertumbuh secara rohani. Masalahnya, pengenalan kitalah yang bisa membuat kita kuat. Pengenalan kitalah yang bisa membuat kita bertumbuh terus maju. Pengenalan kitalah yang membuat kita bisa bertekun di dalam panggilan. Saya ingatkan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini yang sudah didoakan di mimbar, jika panggilan itu tidak dihargai, bertanggungjawaban ke Tuhan. Dengan keras Pak Gembala 2 minggu yang lalu, khususnya diaken-diakonis, kita tidak boleh sama dengan jemaat. Seharusnya kita yang menyambut jemaat, jemaat yang menyambut. Di mana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Kita diberikan SK, kita dipanggil oleh Tuhan. Pengenalan yang tidak sempurna. Pengenalan itulah yang membuat kita mampu berjalan terus. Kalau pengenalan kita tidak benar, akan terlihat dari buahnya. Saya katakan ada yang tua, tetapi tua secara usia, tapi cara dan tindakan anak-anak. Padahal Tuhan berkata, Tuhan mengkehendaki kita dewasa secara rohani. Sebab dalam perkawinan anak domba Allah itu, orang yang dewasalah bisa masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Itu dikatakan dewasa. Mari kita introspeksi diri kita. Pelayan ini bukan untuk Pak Gembala. Pelayanan ini bukan untuk kami. Suatu saat kami mati juga nggak tahu. Pelayanan ini terus berjalan. Tetapi jika firman Tuhan yang ditaburkan di tempat, benih yang ditaburkan di tempat, mari hidupi. Supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan itu digenapi. Kemarin Pak Altur mengatakan, di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati di dalamnya, supaya kamu berhasil dan beruntung. Syarat untuk berhasil beruntung ada 3 firman Tuhan yang dikatakan. 1, memperkatakan firman, merenungkan firman, dan bertindak hati-hati. Dalam kehidupan ini kita harus bertindak hati-hati. Dalam perkataan, sebagai panggilan Tuhan kepada kita, kita tetap bertindak hati-hati. Jadi posisi kita yang menentukan kondisi kita. Jika pengenalan kita sempurna, maka pengenalan itulah yang membuat kita bisa hidup benar dan berkuasa. Pengenalan itulah yang membuat kita bisa bertumbuh terus maju. Dan pengenalan itulah yang membuat kita bisa bertekun di dalam panggilannya. Mari cek rohani kita. Gampang mencek rohani. Nanti bisa dibaca 1 Korintus 3 ayat 1-3. Efesus 4 ayat 14-15. Kalau kita masih ada seperti itu, berarti kita anak-anak. Di remaja berapa minggu yang lalu, saya membawa firman Tuhan. Saya bilang untuk anak-anak remaja. Bagaimana Petrus di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6. Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan. Petrus memberikan apa yang ada padanya. Anak-anak mungkin tidak mempunyai uang karena belum bekerja.
Anak-anak mungkin belum mempunyai materi karena belum bekerja. Saya katakan di pemuda, benar apa pemuda? Tapi apa yang kalian punya, berikan kepada orang tua. Berikan penghormatan. Ada ketaatan. Katakan sama orang tua kalian, aku mengasihimu. Terima kasih mama, bapak sudah membesarkanku. Dalam keadaan yang tidak begitu beruntung, orang tua itu memberikan yang terbaik kepada kalian. Bagaimana Petrus, saya bilang, Petrus mengatakan tidak ada padaku emas dan perak, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepada orang lumpuh. Anak-anak muda, saya bilang, kalian tidak punya dana, kalian tidak punya materi, tidak banyak uang karena kalian bekerja. Tapi apa yang ada pada kalian berikan kepada orang tua, berikan penghormatan. Hal yang sama juga jemaat di tempat ini. Mungkin kita tidak punya apa-apa, mungkin kita tidak punya materi, tapi tenaga yang ada pada kita, berikan itu kepada gereja. Gereja kita akan dibobol beberapa hari lagi. Kita tidak punya uang, berikan tenaga, bantu. Bobol kalau nggak ada kerja. Emas dan perak tidak ada pada, karena ini adalah pekerjaan untuk Tuhan. Saya kasihan Pak Gembala di situ kemarin, debu-debu, angkat ini, angkat, aduh udahlah Pak, nanti suruh pemuda si Daud, aku bilang gitu. Emas dan perak tidak ada pada kita, dana tidak ada pada kita, tapi yang ada pada kita tenaga, berikan untuk membersihkan rumah Tuhan. Apa yang kita miliki berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitung untuk Tuhan. Kami tidak pernah hitung-hitung sama Tuhan. Apa yang ada pada kami, kami berikan. Boleh tanya bendahara. Tapi begitu Tuhan memberkati. Saya sarankan kepada anak-anak muda. Apa yang ada pada kalian, beri penghormatan kepada orang tua. Bagi suami-suami, kasihi istrimu. Bagi istri, tunduk kepada suami. Bagi pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi jemaat, hormati gembalamu. Kalau saya ngomong kadang-kadang di tempat ini kurang menghormati hamba Tuhan. Bukan karena saya hamba Tuhan. Di gereja lama situ, kalau hamba Tuhan, waduh, gak tahu lagi gimana. Tapi ya oke lah, saya bukan marah ya. Tapi karena dikasih karunia itulah mungkin di sini. Jadi oke lah, berikan. Lihat Pak Gembala di situ membersihkan. Emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Diberikan yang terbaik. Maka berjalan bangkitlah, yang lumpuh itu berdiri dan bangkit. Hal yang sama juga. Berikan tenaga kita. Tanya Pak Daud, apa yang bisa diangkat? Di situ banyak kali kotoran. Angkatilah. Saya kadang-kadang kasihan. Pak Gembala sendiri di situ. Sama Pak Daud berdua. Datanglah saya ke situ. Saya kan hanya ini. Saya kadang-kadang kalau debu langsung aleri gatal. Jadi mari. Jadi posisi kita yang menentukan kondisi kita. Pengenalan kita yang membuat kita bisa hidup benar dan berkuasa. Pengenalan kita yang membuat kita bisa bertumbuh terus maju. Pengenalan kita yang membuat kita bisa bertekun dalam panggilan. Kalau pengenalan kita kurang sempurna, ini tidak bisa kita. Lewat pengenalan itu, maka Tuhan akan melibatkan kita dalam kuasa ilahinya berperan di dalam dunia ini. Jadi mari clue yang saya punya, ku berikan kepada Bapak Ibu. Anggap kita mau mati besok, supaya kita berwaspada, supaya kita hati-hati. Kalau tidak, kita hanya memikirkan materi. Si Salomo, tadi saya katakan kebutuhan zaman dulu sama kebutuhan zaman era glory sama, materi, penghargaan. Tapi Salomo katakan semua kesia-siaan. Pengkhotbah 2 ayat 1, semua kesia-siaan. Apa yang tidak ada pada Salomo? Kekayaan, hikmat, istri banyak,
Istri jangan dipilih ya. Ada semua. Tapi dia bilang semua kesia-siaan. Jadi anggaplah kita besok waktu dipanggil Tuhan. Supaya kita semakin sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Amin. Bisa ditangkap ya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberi pengertian yang lebih dalam lagi supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ada satu pujian yang saya mau nyanyikan, tapi saya kurang paham kata-katanya. Mari kita simak pujian ini. Kita simak kata-katanya dan mari kita simak kata-katanya dan yang tadi best. Sebelum kita berdoa, kita dengar dulu pujian ini. Saya nggak terlalu pinter ya kata-katanya, tapi simak kata-katanya.
Ini jadi doa kita. Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, ada siapa berteduh. Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Kau tidak pernah henti-hentinya. Matamu terbuka untuk kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang menyimak kata-kata ini, kata-kata pujian ini, kami datang kepadamu. Sebab hanya di dalam Engkau ada kelegaan. Kami berharap kepada dunia sia-sia. Sebagaimana pengkhotbah mengatakan, semua kesia-siaan. Biarlah kami yang mengerti firman-Mu, pengenalan kami, pengertian kami, biar Engkau semakin teguhkan. Pengenalan itulah yang membuat kami kuat dan kami mampu di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Biarlah Engkau memberi pengertian yang lebih lagi sebagaimana Tuhan memberi pengertian bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dengan saya kita sama-sama katakan amin.
Bapak Ibu yang diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu dong. Oke, baik, kita akan mendengarkan warta sepekan kegiatan kita 1 minggu ke depan. Kami persilakan Pak Bambang. Shalom. Ya. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi warta kegiatan sepekan yang pertama untuk hari Selasa ada malam doa ya. Dimulai jam 19.30 atau jam setengah 8 malam di tempat ini ya, di gedung gereja ini. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam malam doa boleh datang ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, jam 19.30 hari Selasa. Kemudian yang berikutnya hari Jumat ada latihan musik ya, bertempat di gedung gereja ini mulai jam 19.30 ya. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki talenta ya di bidang musik, seperti yang Ibu Gembala sampaikan tadi, seperti pujian yang disampaikan, selagi kita masih diberikan waktu ya, mari kita melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan karuniakan. Kemudian hari Sabtu ada ibadah FBI ya. Jadi kita kembali mengadakan ibadah FBI mulai jam 5 sore ya, hari Sabtu tanggal 24 ini ya. Karena minggu ini minggu depan hari Sabtunya itu sudah tanggal 1, udah masuk ke bulan depan. Jadi untuk FBI kita adakan tanggal 24. Kemudian yang terakhir ibadah pemuda ya, pada hari Sabtu dimulai jam 19 ya, jam 7 ya Pak. Jam 7 di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak muda, remaja ya, boleh diajak ya, diantarkan boleh ke tempat ini supaya mereka tidak bergaul yang tidak baik di luar ya. Karena firman Tuhan berkata ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik ya. Iya kan seperti itu ya. Jadi daripada mereka bergaul di luar yang enggak, mendingan kita antar di tempat ini, mereka diajar, mereka bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan ya, sehingga pengenalan kita semakin bertumbuh ya, pengenalan anak-anak kita semakin bertumbuh. Seperti tadi juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Ketika pengenalan kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, maka kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan ya. Itu yang warta kegiatan kita sepekan. Kita akan akhiri ya. Ada tambahan, silakan. Oke, baik, sebentar Bapak Ibu. Sebelumnya saya sebagai koordinator pemuda hanya meminta izin kepada Bapak Ibu. Tadi sudah sampai Ibu Gembala bahwasanya ruko sebelah sudah menjadi milik kita. Jadi ada barang-barang yang tertinggal dan mereka tidak akan bawa lagi. Jadi supaya enak nanti membobol tembok-tembok di situ. Jadi saya minta izin kepada Bapak Ibu supaya anak-anak muda, semalam saya sudah konfirmasi, supaya tinggal nanti di tempat ini, yang laki-lakinya saja, supaya kami jadi karena sudah untuk makannya, takutnya gini, kalau pulang ke rumah nggak akan balik. Yang namanya siap makan pasti modum, ya kan? Kita nggak tahu. Makannya sudah disediakan nanti di tempat ini. Jangan takut Bapak Ibu, nanti anak saya nggak makan, pasti akan dikasih makan. Bukan cuma, pasti juga kasih makan, ada teobeng juga nanti. Jadi saya minta izin sekali kepada Bapak Ibu supaya anak-anaknya diizinkan
untuk tinggal di tempat ini supaya kami bersama-sama gotong royong membersihkan ruko yang di sebelah. Seperti yang Ibu Gembala bilang, iya, saya berdua sama Pak Gembala membersihkan hari Jumat kemarin. Saya melihat, aduh kasihan kali Bapak ini gitu kan. Karena ya kita tahu sama-sama gitu. Jadi saya angkat dulu pot ini. Saya dilarang dokter angkat pot. Saya, baik Pak, saya angkat gitu. Sebenarnya pun saya sakit pinggang. Cuman saya nggak berani bilang sama Pak Gembala, aduh Pak, siapa nanti yang angkat kan. Saya angkat aja dalam nama Tuhan Yesus. Saya sakit penyakit sembuh, saya bilang. Betul, saya nggak ada sakit apa-apa sampai sekarang. Tuhan Yesus baik gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya minta izin kepada Bapak Ibu supaya anak-anaknya jangan dibawa pulang. Oh iya, kalau Bapak mau siap makan datang gitu. Tapi bawa gorengan ya. Kalau datang. Oke baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Bambang untuk. Oke baik, kita angkat pujian bagi Tuhan. Hidup ini adalah. Mari kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan akhiri pada kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur buat pagi hingga siang ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, biarlah setiap pujian pengagungan kami menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Bapa terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami terus dengan kesehatan, umur panjang, bahkan berkat-berkat yang melimpah bagi hamba-Mu, bahkan bagi keluarga besar. Secara khusus buat gembala kami juga Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan, umur panjang juga Tuhan, menjadi milik bagian hamba-Mu gembala kami. Bahkan keturunannya Tuhan, menjadi orang-orang yang perkasa. Amen. Sebab firman-Mu yang mengatakannya Tuhan. Dan kami percaya, kami imani itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, kalau kami ada di bangsa ini Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami. Biarlah setiap keputusan yang diambil, biar itu untuk kemakmuran masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Bapak Engkau memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk boleh memimpin bangsa ini. Bahkan seluruh Tuhan kabinet yang dipimpin olehnya. Biarlah orang-orang yang ada di sana, biarlah orang-orang yang boleh dipakai, bahkan mereka boleh bekerja sama juga Tuhan untuk melakukan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga memberkati aparat keamanan, baik TNI, Polri, semuanya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Biarlah Tuhan kesatuan hati semua boleh ada dalam pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan ketika kesatuan hati ada, maka berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kami tahu Tuhan sudah menyediakannya. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban juga sudah Engkau angkat bebannya. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan yang terbaik bagi setiap mereka.
Terima kasih Bapak, yang sekolah juga Tuhan Kau memberkati. Kau berikan kepintaran yang ilahi bagi setiap mereka yang bekerja. Engkau terus akan promosikan menjadi kepala, bukan menjadi ekor Tuhan. Terima kasih Bapak yang berusaha, yang berdagang, berbisnis. Semuanya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat ruko nomor 4 yang sudah Engkau berikan bagi tempat ibadah ini Tuhan. Bapa, segala dana, biaya yang dibutuhkan, kami terlalu yakin dan kami terlalu percaya Tuhan sudah sediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, sebab milikmu, kepunyaanmu emas, kepunyaanmu perak. Segala langit dan bumi adalah kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berkatakan bagimu tidak ada yang sulit, bagimu tidak ada yang sukar, bagimu tidak ada yang mustahil. Cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Tak dapat kami selami jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur kalau kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini lewat usaha pekerjaan yang boleh kami kerjakan. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Lalu sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami katakan kepadamu sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan. Bagimu ya Tuhan, segala puji. Amin. Pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang siap memberkati kita di sepanjang hidup kita, khususnya di minggu yang sudah terbentang di hadapan kita. Dan terimalah berkatnya, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berubah, karena Dia adalah Allah yang setia, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Tuhan Roh Kudus yang diutus khusus untuk menyertai, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, dengan iman kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Mana si cucu? Kemarin dia ada kasih untuk pembangunan. Kemarin dia ada kirim untuk pembangunan. Bukan itu saya tanya.